Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni kekurangan-kekurangan kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuliakan Tuhan. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami sudah disinari oleh terang yang baru. Dialah sabdamu yang menjadi manusia. Semoga terangnya yang bersinar dalam hati karena iman, bersinar juga dalam tindakan kami sehari-hari. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan bacaan-bacaan berikut. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Yesaya. Lihat, penyelamatmu datang. Inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, penyelamatmu datang. Mereka yang dikumpulkan dengan jerih payahnya ada bersama-sama dengan Dia, dan mereka yang dihimpunnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita
Bacaan kedua. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Kita diselamatkan seturut belas kasih-Nya. Saudaraku terkasih, ketika kerahiman dan kasih Allah serta juru selamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus, yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita lantaran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan.
Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Apa pesan Natal untuk kita hari ini? Bagi kita yang merayakan Natal di KKI Unasangta Den Haag ini. Sebagaimana tema yang disodorkan, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Ini adalah ajakan dari para gembala. Mereka mengajak satu sama lain setelah mereka dikabarkan oleh malaikat apa yang terjadi di Bethlehem. Akhir-akhir ini kita dengar lewat media apa yang terjadi di tanah air kita. Dulu kelompok tertentu, oknum-oknum tertentu melarang untuk mengucapkan Selamat Natal. Tapi apa yang terjadi akhir-akhir ini? Bahkan tahun ini Wakil Presiden juga mengucapkan Selamat Natal. Dan ini bukan kampanye ya, tapi Wali Kota Solo, apa yang dia lakukan di Solo? Nuansa Natal terasa di mana-mana. Dan pagi tadi, Presiden kita Jokowi datang ke Katedral Bogor. Untuk pertama kali dalam sejarah, Presiden datang pada perayaan Natal. Setelah pulang misa dari paroki saya tadi, saya sempat intip WhatsApp komentar dari teman-temanku dan juga sempat lihat di YouTube. Presiden kita Jokowi bersama Bupati Bogor datang ke Katedral Bogor. Presiden rela menunggu 15 menit karena dia tidak mau mengganggu kekusutan perayaan Natal. Luar biasa. Sebelumnya sudah disampaikan ke Romo Paroki Katedral. Dan dia bersabar menanti 15 menit. Setelahnya dia menyampaikan, setelahnya dia masuk karena perayaan Ekaristi telah selesai, tapi juga sudah disampaikan bahwa kita mendapat tamu kehormatan. Dan Presiden dan Wali Kota Bogor datang. Lalu Presiden menyampaikan pesan singkat. Dia mengharapkan agar kita membangun persaudaraan dan kerukunan untuk membangun persatuan Indonesia. Bukankah itu satu hal yang luar biasa? Maka bila orang-orang mengecilkan, orang-orang meremehkan apa yang dilakukan oleh orang-orang baik di tanah air, kita bisa mengatakan, mari dan lihatlah apa yang terjadi di sana. Saudara-saudariku, mari kita ke Bethlehem dan melihat apa yang terjadi di sana. Apa yang terjadi? Bukankah Allah begitu mengasihi kita sehingga Yesus putranya diutus lahir dari anak darah, dari Maria yang sederhana dari Nazaret, dan diasuh, dibimbing oleh Yosef, seorang yang tulus hati,
yang sederhana dan harus lahir sebagai bayi, sebagai anak manusia, bukan di istana, tapi di kandang ternak, di kandang hewan. Malam tadi kita bisa dengar bagaimana susah payahnya Yosef dan Maria mencari tempat penginapan, tetapi tidak ada tempat bagi mereka. Tidak ada tempat. Yesus yang adalah putra Allah yang maha tinggi rela mengenakan martabatnya sebagai manusia sama seperti kita. Tapi dia tidak berdosa. Tapi apa yang dia lakukan? Lahir di kandang hewan, kandang ternak. Omong tentang kandang, bagaimana kita bisa bayangkan? Kita yang cuma piara babi 2 ekor, kambing mungkin 2-3 ekor, kita bisa rasakan bagaimana bau pengapnya kandang. Tapi bagaimana orang yang beternak ratusan ekor domba, kambing, atau sapi, kita bisa rasakan pengapnya, tengiknya. Tapi seorang putra Allah rela dilahirkan di sana. Kenapa? Karena cinta, karena kasih, karena solidar, setia kawan dengan kita manusia. Makanya malaikat menyampaikan kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu penyelamat di kota Daud. Itu di Bethlehem. Kamu akan mendapatkan Maria, Yusuf, dan sang bayi. 3 tokoh ini yang akan kamu dapati di sana. Sebagaimana saya katakan tadi, Maria pribadi yang sederhana, yang dalam hidupnya mengutamakan kehendak Tuhan, bahwa biarlah kehendak Tuhan terjadi dalam dirinya. Dialah wanita yang rendah hati, yang sederhana. Yosef, seorang yang tulus hati. Minggu lalu kita sempat mendengar bagaimana pergumulan Yosef. Apakah dia mau mengambil Maria sebagai istrinya karena anak dalam kandungan? Bukan dari dia, tapi toh dia melaksanakan kehendak Allah. Dia mengikuti apa yang disampaikan oleh malaikat dalam mimpinya. Pribadi yang sederhana, mengutamakan kehendak Allah, kehendak Tuhan. Lalu sang bayi Yesus, di sana dia berbaring. Kalau kita mengamati patung bayi Yesus, di mana-mana pasti kita lihat tangannya terbuka. Ini sini, lihat tangannya terbuka. Saya tidak karang. Seakan-akan mau mengatakan dia menerima kita apa adanya. Dia menerima Anda dan saya apa adanya. Dia menerima kita semua. Bahwa walaupun ada kegalauan dalam hidup kita, walaupun ada pergumulan dalam hidup kita, walaupun ada masa-masa lalu dalam hidup kita, tapi Dia menerima kita
apa adanya. Dengan tangan terbuka dia menerima kita. Tapi lebih dari itu, dia rela mengalami situasi dunia dan kemanusiaan kita. Sebagaimana saya katakan tadi, bahwa dia rela mengalami tengik baunya kandang. Karena dia tahu tengik dan baunya dosa dan kesalahan dunia. Tapi dia mau membersihkan, dia mau menyucikan. Karena itu saudara-saudariku sekalian, sebagaimana ajakan para gembala, mari kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Mari kita saling mengajak satu sama lain, bahwa dalam kegalauan kita, dalam kesulitan kita, dalam pergumulan kita, mari kita pergi kepada Dia. Kita serahkan apa adanya yang ada pada kita, karena Dia memahami kita, Dia mengerti kita, Dia menerima kita apa adanya dengan tangan terbuka. Amin. Mari kita berdiri, kita mengakui iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat, de voorbeden. De goedheid en de liefde van God is duidelijk aanwezig in Jezus Christus, zijn Zoon. Laten we tot Hem bidden. Voor de kerk van God, lieve God, vernieuw de geest van uw kerk, om haar taak in uw roeping te doorgronden, om Christus altijd te laten ontvlammen in de harten van onze gemeenschap en de samenleving om ons heen. Laten wij tot hem roepen. Verblijf bij uw volk, Heer. Voor de jonge moeders, lieve God, laat de jonge moeders verblijden bij de geboorte van een nieuw mens. Eveneens de heilige Maria die met blijdschap de roeping heeft ontvangen om de moeder van de nieuwe Adam te worden. Onze God, Jezus Christus, laten wij tot hem roepen. Verblijf bij uw volk, Heer. Voor de daklozen, voor de vluchtelingen die hun vaderland hebben achtergelaten.
hun woning en hun werk. Lieve God, wij bidden dat de vluchtelingen zullen vinden waar zij naar op zoek zijn en wat zij nodig hebben. Handen die willen helpen en harten vol liefde. Laten wij tot hem roepen. Verblijf bij uw volk, Heer. Voor ons die hier bij het altaar samenkomen. Lieve God, laten wij niet teleurgesteld zijn in de tekortkomingen van de Heer, maar hem erkennen als een God die met ons zij en zich verheugt om onze tekortkomingen te delen. Doa ucapan syukur dan terima kasih. Terima kasih buat berkat dan penyertaan sepanjang tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang. Bersyukur atas beberapa peluang pekerjaan bagi Hede. Semoga Allah menuntunnya kepada pekerjaan yang tepat sesuai kehendak Allah. Kami mohon. Tinggallah beserta umat-Mu ya Tuhan. Doa permohonan. Mohon kekuatan dari Roh Kudus untuk kesabaran dan ketenangan hati dan pikiran dalam menerima hasil diagnosa dan menunggu pemeriksaan lanjutan bagi Vivian. Mohon doa bagi anak-anak dan kaum muda KKI Den Haag dalam pertumbuhan pribadi-pribadinya dalam iman dan kasih. Kami mohon. Hemelse Vader, uw wens om onder ons te zijn door middel van uw Zoon Jezus Christus. Door zijn aanwezigheid heeft u ons verheven als uw Zoon en dochter. Verhoor onze gebeden en schenk ons wat wij vol hoop verlangen door Christus, onze Heer. Amen. Meja altar disiapkan dan ada kolekte.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur atas kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon, persatukanlah kami sebagai umat kesayangan-Mu, dan baharuilah hidup kami dengan pencurahan Roh Kudus-Mu, dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sabdamu telah menjadi manusia, dan karena misteri ini bersinarlah di dalam hati kami cahaya kemuliaan-Mu yang baru. Kini Engkau Allah yang tak kelihatan, dapat kami kenal dalam diri Putra-Mu penebus kami, sehingga hati kami pun dikobarkan, supaya mencintai Engkau yang tak terjangkau oleh mata manusia. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi, kami mengumandangkan kidung kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Kami memuji Engkau Bapa yang kudus, sebab agunglah Engkau dan segala karyamu Engkau laksanakan dengan penuh kebijaksanaan serta cinta kasih. Engkau menciptakan manusia menurut citramu dan mempercayakan kepadanya pemeliharaan alam semesta, supaya ia menguasai segala ciptaan dan berbakti kepadamu, satu-satunya pencipta. Meskipun manusia kehilangan persahabatan dengan Dikau karena tidak setia, Engkau tidak membiarkan dia merana di bawah kuasa maut. Dengan penuh belas kasih Engkau menolong semua orang untuk mencari dan menemukan Engkau kembali. Begitu pula berulang kali Engkau menawarkan perjanjian bagi mereka, dan melalui para nabi Engkau mengajar mereka tentang pengharapan akan keselamatan. Bapa yang kudus, demikian besar kasih-Mu terhadap dunia, sehingga ketika sudah genap waktunya, Engkau mengutus putra-Mu yang tunggal menjadi juru selamat bagi kami. Dia menjadi manusia dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan hidup sama seperti kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Dia mewartakan keselamatan bagi orang miskin, penebusan bagi para tawanan, dan penghiburan bagi yang bersedih hati. Bahkan untuk menggenapi rencana penyelamatan-Mu, Dia menyerahkan dirinya sendiri kepada kematian. Namun dengan bangkit dari kematian, Dia menghancurkan kematian dan membangun kembali kehidupan, supaya kami tidak lagi hidup bagi diri sendiri, melainkan bagi Dia yang telah wafat dan bangkit bagi kami. Dia mengutus Roh Kudus dari-Mu Bapa sebagai anugerah pertama bagi kaum beriman, sehingga dengan melaksanakan karyanya di dunia, Dia menyempurnakan seluruh pengudusan. Maka kami mohon Tuhan, semoga Roh Kudus yang sama berkenan menguduskan persembahan ini, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus, untuk perayaan misteri agung ini yang Dia wariskan sendiri kepada kami sebagai perjanjian abadi. Oleh karena itu, Bapa yang kudus, ketika telah tiba saatnya Engkau memuliakan Dia, sebagaimana Dia senantiasa mengasihi murid-murid-Nya yang ada di dunia, demikian pula Dia mengasihi mereka sampai sehabis-habisnya. Dan ketika bersantap bersama mereka, Dia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sambil mengambil piala yang berisi anggur, Dia mengucap syukur dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini,
Kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Maka Tuhan, kini sambil merayakan penebusan kami mengenakan kematian Kristus dan turunnya ke tempat penantian. Kami mengakui kebangkitannya dan kenaikannya ke sisi kanan-Mu, sambil mengharapkan kedatangannya dalam kemuliaan. Kami mempersembahkan kepadamu tubuh dan darahnya, kurban yang berkenan padamu, dan membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Pandanglah korban ini Tuhan, yang telah Engkau sediakan sendiri bagi gereja-Mu, dan perkenankanlah dengan rela, agar semua yang akan ikut ambil bagian dari satu roti dan satu piala, dihimpun oleh Roh Kudus menjadi satu tubuh, supaya disempurnakan dalam Kristus sebagai kurban hidup untuk pujian kemuliaan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, sekarang ingatlah akan semua orang yang demi mereka kami membawa persembahan ini kepadamu. Pertama-tama hamba-Mu, Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, para uskup di seluruh dunia, semua rohaniwan, mereka yang berhimpun di sini, yang mengambil bagian di dalam persembahan ini, dan seluruh umat-Mu, serta semua orang yang mencari Engkau dengan hati yang tulus. Ingatlah juga mereka yang telah berpulang dalam damai Kristus, dan semua orang yang telah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Bagi kami semua anak-anak-Mu, Bapa yang murah hati, perkenankanlah kami mewarisi kebahagiaan surgawi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus-Mu di dalam kerajaan-Mu. Di sanalah bersama segenap ciptaan-Mu yang bebas dari kuasa dosa dan maut, kami memuliakan Dikau dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah meneguhkan pujian dan syukur kita dengan menyanyikan Bapa kami, doa yang Yesus ajarkan kepada kita. Kami yang ada di surga,
Tuhan, kami mohon, bebaskan kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Raja damai. Ketika Kristus lahir, para malaikat mewartakan damai di bumi. Dari sebab itu, marilah kita mohon, Tuhan Yesus Kristus, Raja damai, jangan memperhitungkan kesalahan kami masing-masing, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami, supaya menampakkan keselamatan-Mu di dalam masyarakat kami, dengan hidup rukun dan damai menurut kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Natal Kristus senantiasa beserta kita sekalian. Mari kita saling memberikan salam damai Natal kepada satu sama lain. Inilah Yesus Tuhan kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan cinta kasih-Nya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur atas kelahiran Kristus Putramu yang membawa berkat bagi kami. Kami mohon, gerakanlah kami untuk mengikuti jejaknya dengan kesediaan berbagi berkat kepada sesama, hingga kami sampai pada kediaman-Mu yang abadi di surga,
sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat sore, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Terima kasih kepada Pater Clemens dan Romo Yanuar yang telah berkenan mempersembahkan kurban misa bersama kami di KKI Denah Una Sancta ini. Juga kepada seksi liturgi, beserta tim, dan semua petugas liturgi. Perkenankan kami Badan Pengurus KKI Denah Una Sancta dan Stichting KKI Una Sancta mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru 2023 kepada segenap anggota dan umat. Berikut beberapa pengumuman dari KKI Denah. Yang pertama, perayaan Ekaristi KKI Denah berikutnya adalah pada hari Minggu pertama bulan Januari, tanggal 1 Januari 2023. Kemudian yang kedua, setelah misa selesai, umat beserta Pater Clemens dan Romo Yanuar diminta untuk maju ke depan. Kita akan membuat video 1 menit dengan ucapan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk jaringan diaspora KKI. Ibu Vivian nanti akan membantu menginstruksikan dalam pelaksanaannya. Yang terakhir, setelah pengambilan video selesai, umat diundang untuk beramah tamah dan bersantap bersama di ruang atrium. Sebelum ke atrium, umat yang meninggalkan payung atau jaket yang di luar bisa dibawa karena nanti akan keluar pulangnya lewat atrium. Pintu akan ditutup dan tidak bisa ke arah sana lagi. Sekian, terima kasih. Saya bersama Romo Yanuar menyampaikan selamat Natal kepada saudara-saudariku, Bapak Ibu, adik-adik dan anak-anak yang terkasih. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru 2023. Semoga kita tetap semangat menjadi saksi terang yang dibawa oleh Sang Terang dan bersedia membawa damai ke tempat di mana kita bertugas dan berkarya. Mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, merayakan Natal berarti bersyukur, terutama bersyukur atas kelahiran Yesus yang merupakan berkat terbesar dari Allah bagi dunia, bagi kita semua. Merayakan Natal juga berarti membawa terang dan damai, membuat orang merasa lebih senang, bahagia setiap hari, punya hati perhatian bagi yang tidak diperhatikan, dikucilkan, ditinggalkan, yang sendirian, untuk mengurangi derita dan kepedihan hidup. Merayakan Natal pun berarti memupuk rasa solider, kesetiakawanan di antara kita satu sama lain untuk menunjukkan bahwa Allah ada bersama kita dan tidak meninggalkan kita sendirian, seperti arti nama sang bayi yang lahir di kandang Papa. Mari, dengan hasrat yang baik, rasa saling percaya yang baru, bukan untuk saling menghancurkan, tetapi untuk saling membangun. Bukan untuk saling meremehkan, tetapi saling menginspirasi. Menjadi suluh, obor, lantera, terang bagi satu sama lain. Di dunia yang gelap oleh aneka tindakan kejahatan,
serta saling meneguhkan, menguatkan, menyejukkan, agar ada rasa senang, tenang, nyaman di hati kita. Dan semoga kita diberkati dengan damai Natal, damai yang tiada tara oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi telah selesai, kembalilah dalam damai Tuhan. Pergilah kita diutus.